Pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini upaya pencarian korban reruntuhan gedung Pondok Pesantren Al-Hozidi di Sidoarjo, Jawa Timur? Dari TKP sudah ada rekan Faisal Rinaldi, dan mengenai proses identifikasi jenazah di RS Bayangkara sudah ada rekan Syamsul Huda. Pertama kita ke TKP terlebih dahulu, di mana sudah ada rekan Faisal Rinaldi. Selamat siang Faisal, bagaimana proses evakuasi berjalan sejauh ini Faisal? Iya, Yasmin, Rehana, dan juga pemirsa, untuk proses evakuasi di hari kelima hari ini ada sejumlah alat besar tambahan. Kami ingin menunjukkan kepada Anda melalui juru kamera Muhammad Rafi bahwa untuk alat berat yang hari ini baru ditambahkan adalah yang Anda lihat di layar kaca Anda. Ini adalah eskavator breaker, di mana ini digunakan untuk memecah batuan besar yang menghalangi atau yang mempersulit petugas gabungan untuk bisa mengevakuasi korban ataupun jenazah yang tertimbun di dalamnya. Untuk hari ini, Rehana, Yasmin, dan juga pemirsa, ada sekitar lebih dari 5 alat berat yang memang digunakan untuk proses evakuasi, di mana diantaranya ada eskavator, kemudian juga ada kren, dan ada satu alat tambahan yang tadi kami tunjukkan, yakni eskavator breaker. Kemudian untuk proses evakuasinya sendiri, Rehana, Yasmin, dan juga pemirsa, untuk saat ini proses evakuasi baru dimulai kembali karena tadi sempat ada jeda isoma yang saat ini hingga pukul 1 siang, Rehana, Yasmin, dan juga pemirsa, sudah ada sekitar 3 jenazah yang ditemukan oleh petugas SAR gabungan. Di mana ketiga jenazah tersebut untuk saat ini, informasi terakhir yang kami dapatkan, sudah dibawa ke RS Bayangkara. Kemudian untuk saat ini proses evakuasi di hari kelima memang masih terus. Ini proses evakuasi di hari kelima memang masih terus dilakukan, dan hingga saat ini total keseluruhan jenazah ataupun korban yang masih hilang atau belum ditemukan atau masih dalam proses pencarian ada sekitar 55 orang. Dan dapat kami informasikan pula, Rehana, Yasmin, dan juga pemirsa, untuk sejumlah korban yang ditemukan hari ini atau nanti memang akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk diidentifikasi lebih lanjut untuk dicocokkan melalui pos antemortem dan juga postmortemnya, di mana pihak dari DVI Polda Jatim akan mencocokkan menggunakan metode primer, di mana akan dicocokkan gigi dan juga sidik jarinya. Maka dari itu pihak dari Bidokes Polda Jatim pun menghimbau kepada para keluarga yang merasa anggota keluarganya hingga saat ini masih hilang, diharapkan untuk membawa sejumlah data milik korban ataupun beberapa barang milik korban untuk bisa dicocokkan di pihak DV atau di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Kemudian dapat kami informasikan pula, Rehana, Yasmin, dan juga pemirsa, untuk saat ini memang pihak dari tim gabungan masih terus melakukan proses evakuasi untuk bisa menemukan 55 orang yang hilang. Karena untuk saat ini, Rehana, Yasmin, dan juga pemirsa, pihak dari keluarga masih menunggu ditemukannya anak-anak mereka, karena tadi kami sempat memantau di posko gabungan ada beberapa atau ada banyak sekali pihak keluarga yang memang masih menunggu ditemukannya anak-anak mereka. Sudah 5 hari mereka menunggu di sana, memang ada yang tidak pulang, ada yang datang dari jauh-jauh tempat untuk bisa menunggu kabar dari ditemukannya anak-anak mereka. Terus sementara demikian, Rehana, Yasmin, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Faisal, apakah ada kemungkinan korban lain yang juga ditemukan hingga saat ini? Iya, Yasmin, untuk korban lainnya yang ditemukan jika kami lihat dari kejauhan sini, memang tadi kami sempat melihat ada ambulans yang datang dan juga ada keramaian daripada para petugas yang di sebelah sana. Namun untuk lebih jelasnya nanti kami akan mengonfirmasi lebih lanjut, karena untuk saat ini awak media dan juga kami di sini hanya bisa meliput dari tempat kami mengabarkan saat ini, dan juga kami tidak diperkenankan untuk mengarah ke sana. Untuk bisa mengetahui lebih lanjutnya, nanti kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda dan juga pemirsa. Ya Faisal, tadi Anda menyatakan bahwa masih ada 55 korban yang dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Lalu apa tantangan terbesar dari proses evakuasi yang berlangsung hari ini, Faisal?
Iya, Yasmin, memang untuk tantangan terbesar daripada tim SAR gabungan untuk bisa mengevakuasi sejumlah ada sekitar 55 orang ataupun jenazah yang memang hingga saat ini belum ditemukan. Tantangan terbesarnya adalah beberapa bebatuan besar yang memang masih menimbun di sekitaran TKP karena untuk bangunannya ini adalah lantai 4 yang ambruk begitu. Nah, ini merupakan salah satu kesulitan dari para petugas untuk bisa mengangkut batuan-batuan yang besar ini karena yang diutamakan Yasmin dan juga pemirsa yang diutamakan oleh para tim SAR gabungan ini adalah keselamatan dan juga kehati-hatian begitu dari para petugas agar tidak terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Yasmin. Baik, Faisal, lalu bagaimana dengan keluarga korban? Apakah Anda sudah melakukan dialog mengenai ciri-ciri dari korban yang hingga saat ini masih dilakukan pencarian di sana? Iya Rehana, untuk terkait dengan ciri-cirinya memang tadi kami sudah berbincang dengan beberapa keluarga korban yang hingga saat ini sudah sekitar 5 hari menunggu kabar dari ditemukannya anak-anak mereka. Tadi beberapa keluarga yang kami temukan memang beberapa diantaranya sudah memberikan sejumlah data dan juga barang-barang milik korban ke posko atau pos antemortem yang untuk bisa nantinya dicocokkan jika ditemukan jenazah lainnya dari TKP ini. Rehana. Ya, mungkin bisa dipertegas lagi Faisal, apakah pos antemortem ini dibuka selama 24 jam, lalu apa-apa saja yang bisa diserahkan oleh keluarga ke pos antemortem tersebut? Iya, Yasmin, memang untuk pos antemortem di lokasi ini dan juga di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim memang dibuka 24 jam. Jadi untuk para keluarga yang memang masih merasa kehilangan anggota keluarganya atau anaknya ini bisa membawa sejumlah data pribadi milik korban seperti tadi yang dikatakan oleh Kabid Dokes Polda Jatim mengatakan ada beberapa barang yang memang bisa diserahkan ke pos antemortem seperti misalnya data-data seperti KTP, kemudian juga ijazah yang di sana di dalamnya ada sidik jarinya dan juga ada beberapa barang-barang yang misalnya seperti sisir ataupun barang perhiasan lainnya yang ini bisa mempermudah proses identifikasi nantinya di bagian Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Yasmin. Baik, Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari lokasi dan pemirsa kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana proses identifikasi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara. Sudah ada rekan kami Samsul Huda yang ada di sana. Samsul, bagaimana proses identifikasi jenazah yang ada di sana? Silakan. Baik, hingga siang ini suasana di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur yang menjadi pusat dari postmortem di mana proses identifikasi seluruhnya dari korban ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khazini ini dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara dan jika pagi tadi ada 2 jenazah yang sudah masuk ke Rumah Sakit Bayangkara, terus pada pukul 10.20 tadi juga bertambah 1 menjadi 3 dan baru saja sekitar pukul 12.15 1 jenazah lagi tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sehingga total pada pencarian hari kelima ini jumlah korban meninggal yang sudah ditemukan oleh petugas rescue dan dibawa ke Rumah Sakit Polda Jawa Timur sudah berjumlah 4 orang. Sehingga total korban meninggal saat ini berjumlah 9 orang. Dan saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan oleh pihak tim DVI Polda Jatim. 1 jenazah sudah dilakukan pengambilan sampel-sampel postmortem. Sehingga setelah dilakukan pengambilan sampel postmortem, 1 jenazah ini kemudian dipindahkan ke cold storage milik Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Untuk diketahui bahwa cold storage yang dimiliki oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini mampu menampung sedikitnya 100 jenazah. Sehingga memungkinkan Rumah Sakit Bayangkara Jawa Timur, Polda Jawa Timur ini untuk menampung beberapa jenazah yang menjadi korban dari ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu terkait dengan pengumpulan data antemortem selain tim DVI membuka posko di lokasi kejadian tepatnya di Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo,
tim DVI juga membuka posko antemortem di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, di mana rumah sakit ini menjadi pusat untuk melakukan identifikasi. Meski demikian, untuk posko antemortem yang ada di Polda Jawa Timur ini hanya untuk menampung tambahan-tambahan kekurangan-kekurangan data antemortem yang sudah dikumpulkan di sekitar area kejadian. Untuk menambah kekurangan-kekurangan data tersebut, petugas tim DVI kembali membuka posko antemortem di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini. Demikian. Ya, Syamsul Huda, apakah Anda juga melihat adanya keluarga korban yang hadir di RS Bayangkara saat proses identifikasi ini berlangsung, Syamsul? Untuk keluarga korban sendiri masih terfokus di pencarian. Mereka ingin menyaksikan langsung bagaimana proses pencarian di lokasi kejadian. Namun beberapa keluarga sudah mulai, meski tidak banyak, secara bergiliran mereka mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk menyerahkan kekurangan-kekurangan tambahan data antemortem. Mengingat tambahan data antemortem ini sangat diperlukan oleh tim DVI untuk mempermudah melakukan proses identifikasi serta mempercepat proses identifikasi yang memang ini sangat diharapkan oleh keluarga korban, sehingga keluarga korban juga bisa segera mengetahui keluarga mereka yang menjadi korban. Demikian. Baik, Samsul, berdasarkan hasil informasi yang Anda terima, apakah akan ada kemungkinan bahwa ada korban-korban lain yang kemudian ini dilakukan proses identifikasi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara? Untuk kemungkinan korban bertambah, mengingat dari data Basarnas ini kan sekitar 58 yang diduga terjebak di dalam reruntuhan tersebut. Namun dari 58 tersebut pada pencarian hari kelima ini, di mana petugas Basarnas dan tim gabungan tim rescue tersebut melakukan pembongkaran dengan menggunakan alat berat, sehingga hari ini pada hari pencarian kelima ini sudah ditemukan 4 korban. Tidak menutup kemungkinan adanya korban-korban lain yang bisa ditemukan oleh tim rescue. Meski demikian, Rumah Sakit Bayangkara dengan pengalamannya yang telah melakukan identifikasi pada pada peristiwa jatuhnya AirAsia pada tahun 2014 tersebut, tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sangat siap dan untuk melakukan proses identifikasi selama data-data antemortem yang diberikan oleh pihak dari keluarga korban tersebut lengkap, sehingga akan mempermudah dan mempercepat. Namun jika data-data itu tidak lengkap, kemungkinan terakhir yang akan proses identifikasi yang akan dilakukan oleh pihak tim DVI Rumah Sakit Polda Jawa Timur ini maka akan menggunakan teknis pencocokan DNA, dan ini akan memakan proses waktu yang lebih panjang daripada proses identifikasi yang jika data-data antemortem sudah dinyatakan lengkap. Demikian. Baik, terima kasih Syamsul Huda mengabarkan langsung dari RS Bayangkara, dan sebelumnya juga ada Faisal Rinaldi yang mengabarkan langsung dari TKP. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.